Pernahkah seseorang yang kamu percaya justru menjadi orang yang paling mampu menyakitimu? Seseorang yang kamu cintai tiba-tiba berubah. Seseorang yang selama ini kamu perjuangkan ternyata tidak menghargai pengorbananmu. Seseorang yang kamu percaya justru berbohong. Atau mungkin kamu sudah memberikan yang terbaik dalam sebuah hubungan, tetapi pada akhirnya kamu tetap ditinggalkan. Rasa sakit seperti itu tidak selalu terlihat dari luar. Kamu mungkin tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap berbicara dengan orang lain. Tetapi ketika sendirian, pikiranmu kembali kepada kejadian yang sama. Kamu bertanya, kenapa dia melakukan itu kepadaku? Apa salahku? Kenapa aku tidak cukup untuknya? Bagaimana mungkin seseorang yang pernah begitu dekat denganku bisa memperlakukanku seperti ini? Dan semakin banyak pertanyaan yang muncul, semakin sulit hati kita untuk tenang. Disinilah filsafat Stoikisme memberikan sebuah perspektif yang sangat kuat. Stoikisme tidak mengatakan bahwa kamu tidak boleh merasa sakit. Tidak, kamu adalah manusia. Kehilangan, penolakan, pengkhianatan, dan perpisahan memang bisa menimbulkan luka. Tetapi Stoikisme mengajarkan sesuatu yang jauh lebih penting. Kamu tidak selalu bisa mengendalikan apa yang dilakukan orang lain kepadamu, tetapi kamu masih bisa mengendalikan bagaimana kamu meresponsnya. Dan kemampuan itulah yang akan menentukan apakah rasa sakit tersebut menghancurkanmu atau justru membuatmu menjadi lebih kuat. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 hal yang bisa kamu lakukan ketika merasa tersakiti. Bukan untuk membuatmu menjadi dingin, bukan untuk membuatmu tidak peduli kepada cinta, tetapi agar kamu bisa mencintai tanpa kehilangan dirimu sendiri. 1. Berhenti bereaksi saat emosi sedang memuncak. Hal pertama yang harus kamu lakukan ketika tersakiti adalah jangan langsung bereaksi. Ini terdengar sederhana, tetapi justru sangat sulit dilakukan. Ketika seseorang menyakitimu, emosi bisa langsung mengambil alih. Kamu ingin membalas pesan, ingin menelpon, ingin mengirim kata-kata yang tajam, ingin membuat dia merasakan sakit yang sama. Atau mungkin kamu ingin mengunggah sesuatu di media sosial agar dia tahu bahwa kamu sedang terluka. Namun, berhenti sejenak. Tarik nafas, diam. Berikan jarak antara perasaan dan tindakan. Karena ada perbedaan besar antara merasakan sesuatu dan bertindak berdasarkan sesuatu tersebut. Kamu boleh marah, tetapi tidak harus langsung membalas. Kamu boleh kecewa, tetapi tidak harus membuat keputusan besar ketika pikiranmu sedang kacau. Kamu boleh menangis, tetapi tidak perlu mengambil keputusan tentang masa depan hubungan ketika emosimu sedang berada di titik tertinggi. Dalam Stoikisme, kita belajar bahwa kesan pertama yang muncul di dalam pikiran tidak selalu harus langsung kita ikuti. Ketika seseorang menyakitimu, pikiran mungkin berkata, "Dia tidak menghargaimu." Balas saja. Buat dia menyesal, jangan pernah memaafkannya. Tetapi sebelum mengikuti semua pikiran tersebut, berhenti. Tanyakan, apakah tindakan ini akan membuat hidupku lebih baik? Karena terkadang, 1 menit kemarahan bisa menghasilkan penyesalan selama bertahun-tahun. Pesan yang dikirim saat emosi mungkin tidak bisa ditarik kembali. Kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan mungkin akan terus diingat. Keputusan yang dibuat dalam kondisi emosional mungkin akan sulit diperbaiki. Maka ketika terluka, jangan terburu-buru bertindak. Tenang dulu, bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu sedang mengambil kembali kendali atas dirimu. 2. Pisahkan fakta dari cerita di dalam pikiranmu. Hal kedua yang harus dilakukan adalah membedakan antara apa yang benar-benar terjadi dan cerita yang kamu bangun di dalam pikiranmu. Misalnya, seseorang tidak membalas pesanmu. Faktanya, dia belum membalas pesan. Tetapi, pikiranmu mulai membuat cerita. Dia sudah tidak peduli. Dia pasti bersama orang lain. Dia sengaja mengabaikanku. Dia sudah bosan denganku. Perhatikan perbedaannya. Fakta hanya satu, tetapi pikiran bisa menciptakan puluhan kemungkinan. Dan semakin kamu mempercayai kemungkinan tersebut sebagai kenyataan, semakin besar rasa sakit yang kamu rasakan. Hal yang sama terjadi ketika seseorang mengatakan sesuatu yang membuatmu tersinggung.
kamu mungkin langsung berpikir, "Dia merendahkanku. Dia memang tidak pernah menghargai aku. Semua orang pasti menganggapku tidak berguna." Padahal belum tentu. Bukan berarti perasaanmu salah, tetapi perasaan bukan selalu bukti bahwa interpretasi kita benar. Ini sangat penting, karena seringkali manusia tidak hanya menderita akibat kejadian, kita juga menderita akibat makna yang kita berikan kepada kejadian tersebut. Seseorang pergi, itu menyakitkan. Tetapi kemudian pikiran berkata, "Berarti aku tidak layak dicintai." Nah, kalimat kedua itulah yang jauh lebih berbahaya. Seseorang menolakmu, itu kenyataan. Tetapi jika kamu menyimpulkan, "Berarti aku tidak berharga," itulah luka yang kamu tambahkan sendiri. Jadi, ketika merasa tersakiti, tanyakan, apa fakta sebenarnya? Kemudian tanyakan lagi, apa yang hanya merupakan asumsi dan ketakutanku? Pertanyaan sederhana ini bisa membuat pikiran jauh lebih jernih. 3. Jangan menjadikan perlakuan orang lain sebagai ukuran nilai dirimu. Ini adalah salah satu pelajaran terbesar dalam stoikisme. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukanmu. Jika seseorang meninggalkanmu, itu tidak otomatis berarti kamu tidak layak dicintai. Jika seseorang menolakmu, itu tidak berarti kamu tidak berharga. Jika seseorang mengkhianatimu, itu tidak berarti kamu adalah manusia yang buruk. Jika seseorang tidak menghargai usahamu, itu tidak berarti usahamu tidak memiliki nilai. Orang lain memiliki pilihan, mereka memiliki karakter, mereka memiliki ketakutan, mereka memiliki keinginan, mereka memiliki kelemahan, dan terkadang keputusan mereka lebih banyak berbicara tentang diri mereka daripada tentang dirimu. Bayangkan kamu memberikan sesuatu yang berharga kepada seseorang, tetapi orang tersebut tidak menghargainya. Apakah nilai benda itu otomatis menjadi hilang? Tidak. Begitu juga dirimu. Kamu tetap memiliki nilai meskipun seseorang tidak mampu melihatnya. Jangan menyerahkan harga dirimu kepada seseorang hanya karena kamu mencintainya. Karena ketika kamu menjadikan seseorang sebagai sumber utama nilai dirimu, kamu memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepadanya. Jika dia memujimu, kamu merasa berharga. Jika dia mengabaikanmu, kamu merasa tidak berarti. Jika dia mencintaimu, kamu bahagia. Jika dia pergi, kamu merasa hidupmu hancur. Ini membuat hidupmu sepenuhnya bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Stoikisme mengajarkan kita untuk membangun nilai dari dalam. Jadilah orang yang bisa kamu hormati. Jujurlah, bertanggung jawablah, pegang prinsip, perlakukan orang dengan baik, belajar dari kesalahan, dan terus berkembang. Jika kamu melakukan semua itu, pendapat orang lain tidak lagi memiliki kekuatan yang sama terhadapmu. Kamu bisa menerima cinta tanpa menjadi budak cinta. Kamu bisa menghargai seseorang tanpa kehilangan diri sendiri. 4. Jangan membalas luka dengan luka. Ketika seseorang menyakitimu, ada dorongan untuk membalas. Ini manusiawi. Kamu ingin dia merasakan apa yang kamu rasakan. Kalau dia mengabaikanmu, kamu ingin mengabaikannya. Kalau dia membuatmu cemburu, kamu ingin membuatnya cemburu. Kalau dia menyakitimu, kamu ingin menyakitinya. Tetapi tanyakan, setelah membalas, apakah kamu benar-benar menjadi lebih damai? Mungkin untuk beberapa saat kamu merasa puas, tetapi setelah itu, seringkali muncul masalah baru, pertengkaran, penyesalan, rasa bersalah, konflik yang semakin panjang, dan yang paling buruk, kamu perlahan menjadi seperti orang yang menyakitimu. Jangan biarkan perilaku buruk seseorang mengubah karaktermu menjadi buruk. Jika seseorang berbohong, kamu tidak harus menjadi pembohong. Jika seseorang kasar, kamu tidak harus menjadi kasar. Jika seseorang tidak menghargaimu, kamu tidak perlu kehilangan kemampuan untuk menghargai manusia lain. Ini bukan berarti kamu harus membiarkan orang lain terus menyakitimu. Tidak. Kamu boleh pergi. Kamu boleh menetapkan batas. Kamu boleh mengakhiri hubungan. Kamu boleh berhenti memberikan akses kepada orang yang terus merusak ketenanganmu. Tetapi, lakukan karena kamu ingin menjaga dirimu, bukan karena ingin menghukum mereka. Ada perbedaan besar antara
Aku pergi agar kamu menderita. Dan aku pergi karena aku memilih hidup yang lebih sehat. Yang kedua, jauh lebih kuat. Karena kamu tidak lagi bertindak untuk mengendalikan orang lain. Kamu bertindak untuk mengendalikan hidupmu sendiri. 5. Terima bahwa tidak semua hubungan ditakdirkan untuk bertahan. Salah satu penyebab terbesar penderitaan dalam hubungan adalah keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah berubah. Kita sering berpikir, dulu dia tidak seperti ini. Dulu kami bahagia. Kalau aku lebih sabar, mungkin semuanya akan kembali seperti dulu. Kita terus berpegang pada versi masa lalu. Padahal, manusia berubah. Hubungan berubah. Situasi berubah. Perasaan bisa berubah. Dan tidak semua hubungan harus berlangsung selamanya. Ada orang yang datang untuk tinggal. Ada orang yang datang untuk mengajarkan sesuatu. Ada orang yang menemani kita selama beberapa tahun. Ada pula yang hanya hadir sebentar. Bukan berarti hubungan tersebut tidak berarti. Sebuah hubungan tidak harus berlangsung selamanya untuk memiliki makna. Ada pertemuan yang memberikan kebahagiaan. Ada perpisahan yang memberikan pelajaran. Ada orang yang membuatmu memahami cinta. Ada pula yang membuatmu memahami batas diri. Jika sebuah hubungan berakhir, bukan berarti seluruh kenangan di dalamnya menjadi sia-sia. Kamu bisa menghargai masa lalu tanpa harus kembali kepadanya. Kamu bisa mencintai seseorang yang sudah tidak lagi menjadi bagian hidupmu. Kamu bisa memaafkan seseorang tanpa harus menerimanya kembali. Dan kamu bisa melepaskan seseorang tanpa membenci mereka. Inilah bentuk kedewasaan emosional. Menerima bahwa tidak semua hal yang kita cintai harus kita miliki selamanya. Terkadang, mencintai juga berarti mengetahui kapan harus melepaskan. 6. Gunakan rasa sakit untuk membentuk dirimu. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Ketika kamu terluka, jangan hanya bertanya, "Kenapa ini terjadi kepadaku?" Coba ubah pertanyaannya menjadi, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Pertanyaan tersebut mengubah posisi mentalmu dari korban menjadi seseorang yang belajar. Mungkin pengalaman itu mengajarkanmu untuk lebih mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Mungkin kamu belajar bahwa terlalu bergantung kepada seseorang bukanlah cinta yang sehat. Mungkin kamu belajar menetapkan batas. Mungkin kamu belajar mengatakan tidak. Mungkin kamu belajar bahwa komunikasi sangat penting. Mungkin kamu belajar bahwa harga dirimu tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan seseorang. Mungkin juga kamu belajar bahwa kamu memiliki kekuatan yang selama ini tidak kamu sadari. Karena terkadang, kita baru mengetahui seberapa kuat diri kita setelah mengalami sesuatu yang berat. Luka tidak harus menjadi identitas. Luka bisa menjadi guru, tetapi hanya jika kamu mau belajar darinya. Jangan berkata, "Aku tidak akan pernah percaya kepada siapapun lagi." Itu bukan penyembuhan. Itu adalah ketakutan yang sedang menyamar sebagai perlindungan. Kamu tidak perlu menutup hati hanya karena pernah terluka. Yang perlu kamu lakukan adalah menjadi lebih bijaksana. Tetap mencintai, tetapi dengan batas. Tetap percaya, tetapi dengan kesadaran. Tetap memberikan kesempatan, tetapi tidak mengabaikan tanda-tanda yang jelas. Jangan biarkan satu orang menentukan bagaimana kamu memandang seluruh manusia. Jangan biarkan satu hubungan menentukan seluruh masa depan cintamu. Dan jangan biarkan satu pengkhianatan membuatmu kehilangan kemampuan untuk mencintai dirimu sendiri. 7. Kembali kepada dirimu sendiri. Dan akhirnya, hal ketujuh. Kembalilah kepada dirimu sendiri. Ketika seseorang pergi, seringkali kita terlalu sibuk memikirkan orang tersebut. Apa yang dia lakukan? Dengan siapa dia sekarang? Apakah dia merindukanku? Apakah dia akan kembali? Apakah dia bahagia tanpaku? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menghabiskan energi. Padahal ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana aku akan menjalani hidupku mulai sekarang? Kembalikan perhatian kepada dirimu. Tidur yang cukup, berolahraga, bekerja, belajar, membangun karir, mengembangkan kemampuan,
bertemu orang-orang yang memberikan pengaruh baik, menghabiskan waktu bersama keluarga, mengejar tujuan yang sempat tertunda, baca buku, berjalan, berdoa atau merenung, dan berikan dirimu waktu untuk sembuh. Jangan memaksa diri untuk langsung baik-baik saja. Penyembuhan bukan perlombaan. Ada hari ketika kamu merasa kuat. Ada hari ketika kenangan kembali muncul. Ada hari ketika kamu merasa sudah melupakan semuanya. Lalu tiba-tiba sebuah lagu mengingatkanmu kepada masa lalu. Itu normal. Jangan membenci dirimu hanya karena masih merasa sedih. Sembuh bukan berarti tidak pernah mengingat. Sembuh berarti ketika mengingat, kamu tidak lagi kehilangan kendali atas hidupmu. Pada akhirnya, tujuanmu bukan melupakan orang tersebut. Tujuanmu adalah kembali menjadi dirimu sendiri. Sebelum hubungan itu, sebelum pengkhianatan itu, sebelum perpisahan itu. Kamu adalah manusia yang memiliki tujuan, memiliki nilai, memiliki kehidupan, memiliki masa depan. Dan satu hubungan tidak boleh menjadi keseluruhan identitasmu. Pada akhirnya, kita tidak bisa menghindari semua rasa sakit dalam hidup. Kamu akan pernah kecewa. Kamu akan pernah ditolak. Kamu akan pernah kehilangan seseorang. Kamu akan pernah mencintai orang yang tidak bisa membalas cintamu dengan cara yang sama. Dan mungkin suatu hari nanti, seseorang yang sangat kamu percaya akan membuatmu kecewa. Itu bagian dari menjadi manusia. Tetapi kamu memiliki pilihan. Kamu bisa membiarkan rasa sakit mengubahmu menjadi orang yang pahit. Atau kamu bisa membiarkan rasa sakit mengubahmu menjadi orang yang lebih bijaksana. Kamu bisa membalas, atau kamu bisa melepaskan. Kamu bisa terus bertanya mengapa seseorang melakukan itu kepadamu. Atau kamu bisa mulai bertanya apa yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Kamu bisa terus mengejar orang yang sudah memilih pergi. Atau kamu bisa memilih untuk kembali mengejar kehidupanmu sendiri. Ingat satu hal. Orang yang pergi dari hidupmu mungkin mengambil sebagian kenanganmu, tetapi dia tidak berhak mengambil masa depanmu. Jangan berikan kekuasaan sebesar itu kepada siapapun. Cinta seseorang, kehadiran seseorang, pendapat seseorang, bahkan kepergian seseorang, tidak boleh menentukan seluruh nilai dirimu. Kamu tetap memiliki kehidupan yang harus dijalani. Masih ada tujuan yang harus dicapai. Masih ada hal yang harus dipelajari. Masih ada versi dirimu yang belum kamu temui. Jadi, jika hari ini kamu sedang terluka karena cinta, jangan buru-buru membenci dirimu. Jangan buru-buru mencari pengganti. Jangan buru-buru membalas. Dan jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu tidak layak dicintai. Berikan dirimu ruang. Diam sejenak, tarik nafas, terima kenyataan, ambil pelajaran. Tetapkan batas, kemudian perlahan-lahan bangkit. Karena menjadi kuat bukan berarti tidak pernah menangis. Menjadi kuat berarti setelah menangis, kamu masih mampu berdiri dan memilih jalan yang lebih baik. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi manusia tanpa perasaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak dari perasaan kita sendiri. Kamu boleh mencintai, tetapi jangan kehilangan dirimu. Kamu boleh peduli, tetapi jangan kehilangan batas. Kamu boleh kecewa, tetapi jangan kehilangan kendali. Kamu boleh menangis, tetapi jangan berhenti berjalan. Dan jika seseorang memilih untuk pergi, biarkan dia pergi dengan tenang. Tidak semua kehilangan adalah hukuman. Terkadang kehilangan adalah cara kehidupan memaksa kita untuk kembali menemukan diri sendiri. Mungkin hari ini kamu belum mengerti mengapa sesuatu harus berakhir. Tidak apa-apa, tidak semua jawaban harus ditemukan hari ini. Teruslah berjalan. Suatu hari nanti, kamu mungkin melihat kembali masa lalu dan menyadari, ternyata rasa sakit itu tidak menghancurkanku. Rasa sakit itu mengajariku. Mengajarimu tentang batas, tentang harga diri, tentang cinta, tentang kehilangan, tentang kesabaran,
Dan yang paling penting, tentang dirimu sendiri. Jadi, ketika kamu merasa tersakiti, jangan bertanya, bagaimana caranya agar dia kembali? Tanyakan, bagaimana caranya agar aku kembali menjadi diriku sendiri? Karena pada akhirnya, orang yang paling perlu kamu selamatkan bukanlah orang yang pergi, tetapi dirimu sendiri. Inilah Stoikisme 88. Tempat kita belajar tentang stoikisme, cinta, ketenangan, pengendalian diri, dan bagaimana menghadapi kehidupan dengan pikiran yang lebih jernih. Tetap tenang, jangan biarkan perilaku orang lain menentukan siapa dirimu. Dan ingat, apa yang dilakukan orang lain berada di luar kendalimu. Tetapi bagaimana kamu meresponnya masih menjadi pilihanmu.